Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis Data Penjualan pada PT Kunyun Grafur Industries Indonesia. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Yahya Maraardi Eskom. Yang pertama kita akan bahas daftar isi, yaitu ruang lingkup, struktur organisasi, profil perusahaan, activity diagram dan use case penjualan, dokumen masukan dan keluaran, permasalahan dan alternatif, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada ruang lingkup. Maksud dari ruang lingkup penelitian adalah untuk memberikan batasan yang jelas mengenai aspek-aspek yang akan diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan fokus dan efisien. Ruang lingkup yang digunakan untuk perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Kunyun Grafur Industries mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber transaksi, seperti penjualan, pembelian, dan pengadaan struk penjualan sebagai bukti transaksi. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama ada direktur. Direktur yaitu dibagi menjadi 3. Ada marketing manager, accounting manager, dan engineering manager. Marketing manager terbagi menjadi 2, yaitu kepala manajer analis dan kepala manajer digital. Untuk engineering manager terbagi menjadi 2, yaitu kepala QA engineering dan kepala software engineering. Adapun accounting manager, dari struktur organisasi di atas, yang terakhir yaitu ada bagian staff dan produksi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki activity diagram penjualan pada PT Kunyun Grafur Industri Indonesia. Nah, di diagram ini kita akan menjelaskan prosesnya, yaitu berawal dari marketing. Marketing ini akan mencari customer untuk diajak kerjasama dengan menawarkan desain dan barangnya. Di kerjasama ini marketing akan menentukan beberapa hal seperti harga, kemudian ukuran barang atau desain apa saja yang bisa dikerjakan di PT Kunyun. Selanjutnya jika marketing sudah mendapatkan customer, kemudian marketing akan meminta accounting untuk membuatkan kontrak kerjasama dengan PT tersebut dengan syarat customer sudah memberikan NPWP. Setelah accounting membuat kontrak kerjasama, maka accounting akan mengajukan kembali ke manajer marketing, manajer accounting, dan kepada direktur. Kemudian setelah di approval akan dikirimkan kembali ke customer untuk diminta tanda tangan. Jadi kontrak kerjasama di ACC kedua belah pihak. Setelah kontrak kerjasama, maka accounting akan menginput data customer baru di aplikasi yang namanya ERP tersebut. Kemudian marketing akan menurunkan SPK untuk diberikan kepada bagian make atau PPIC, diminta untuk mendesain permintaan dari customer tersebut. Setelah desain dibuat, kemudian akan dikirimkan ke customer untuk dicek apakah desain yang diminta sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka marketing akan mendapatkan ACC balik, ACC desain yang sudah dikembalikan ke PT Kunyun lagi. Nah, setelah ACC sudah kita terima dari customer, maka PPIC atau make akan memberikan SPK lanjutan, surat perintah kerja lanjutan kepada pihak bagian produksi. Nah, setelah proses barang untuk diproduksi, maka proses tersebut akan selesai di warehouse. Jadi akan dipersiapkan
surat jalan, kemudian akan disiapkan untuk di packing, kemudian akan dikirimkan ke customer. Setelah barang diterima oleh customer dan surat jalan kembali ke accounting PT Kunyun, maka accounting akan membuatkan data tagihan berupa faktur penjualan, faktur pajak, tanda terima invoice. Nah, setelah itu masuk ke NCC Cloud yang disebut dengan sistem aplikasi pada penjualan dan pembayaran. Selanjutnya yaitu use case. Di use case ini ada beberapa bagian aktor. Yang pertama yaitu marketing. Marketing adalah sebagai aktor untuk mencari rekan kerja untuk diajak bekerja sama. Yang kedua, marketing sebagai aktor pembuat SPK atau surat perintah kerja. Nah, selanjutnya yaitu accounting. Di sini accounting sebagai aktor untuk pembuat kontrak kerjasama tersebut, yang selanjutnya membuat faktur penjualan, faktur pajak, dan menerima pembayaran. Selanjutnya yaitu aktor sebagai make atau PPIC. Di sini tugasnya adalah sebagai pembuat desain dan meneruskan surat perintah kerja tersebut ke bagian produksi. Selanjutnya yaitu aktor sebagai warehouse. Aktor sebagai warehouse adalah sebagai penyiap data surat jalan atau sebagai mempersiapkan barang yang untuk dikirim juga. Nah, untuk customer itu adalah sebagai aktor penerima kontrak kerjasama. Selanjutnya sebagai penerima desain yang diminta, kemudian sebagai penerima barang, selanjutnya juga sebagai penerima dokumen. Di saat penjualan atau pembayaran itu sebagai aktornya adalah customer, kemudian accounting sebagai penerima. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dokumen masukan. Dokumen masukan itu adalah dokumen yang masuk dari customer untuk PT Kunyun Grafur Industri Indonesia. Yang pertama itu adalah NPWP. NPWP itu adalah sebagai syarat utama atau syarat penting di dunia perindustrian. Nah, jadi NPWP adalah salah satu syarat wajib untuk bekerja sama dengan PT Kunyun Grafur Industri Indonesia. Karena di NPWP tersebut kita bisa menarik data untuk membuatkan kontrak kerjasama. Selanjutnya yaitu dokumen masukannya adalah purchase order. Setelah kita melakukan kerjasama dan menyepakati harga, maka kita akan mendapatkan purchase order. Purchase order ini bisa dilihat cukup lengkap. Di sana ada nama barang, quantity yang diminta, harga, kemudian diameter berapa, kemudian di sana ada harga per unitnya. Dari harga yang sudah kita sepakati menjadi harga per unit, kemudian totalnya, terus ditambahkan lagi dengan PPN, kemudian subtotal. Di sana ada biasanya tertanda tangan sebagai purchasing dari pihak tersebut. Kemudian ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran dari PT Kunyun untuk customer. Yang pertama itu adalah kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama adalah untuk pengikat antara kerjasama dari pihak PT Kunyun dan pihak customer. Kemudian dokumen keluarannya itu adalah desain yang sudah dibuatkan untuk customer, itu menjadi dokumen keluaran bagi PT Kunyun. Selanjutnya adalah surat jalan. Surat jalan ini adalah beserta menyertai untuk barang yang telah kita kirim. Kemudian ada dokumen tagihan seperti faktur pajak dan faktur penjualan, ditambah lagi dengan tanda terima invoice. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke permasalahan dan alternatif. Permasalahannya yaitu yang pertama, rumit untuk custom produk sesuai dengan keinginan customer. Yang kedua itu human error atau kesalahan manusia. Alternatifnya,
yaitu 1. Melakukan cross-check atau memverifikasi, membandingkan informasi atau data dengan sumber lain untuk memastikan keakuratannya. Kedua, agar memberikan motivasi dari briefing kepada produksi dan mencari penyebab human error. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem informasi akuntansi atau SIA memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis dan pengelolaan data keuangan perusahaan. Di PT Kunyun Graphic Industri Indonesia, sistem berjalan telah dirancang dengan alur yang terstruktur, mulai dari pencarian pelanggan, pengelolaan kontrak, desain, produk, hingga pengiriman barang. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan atau customer, dan risiko kesalahan manusia atau human error. Sebagai langkah solusi, perusahaan telah mengusulkan verifikasi data untuk mengurangi kesalahan serta memberikan motivasi kepada tim produksi guna meningkatkan kualitas kerja. Dan yang terakhir, saran. Perusahaan perlu mengoptimalkan teknologi dengan menerapkan sistem berbasis web atau MCC Cloud untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat keras tertentu. Selain itu, pelatihan berkala bagi karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sekaligus mengurangi risiko human error. Peningkatan keamanan data juga harus menjadi prioritas dengan mengadopsi protokol keamanan yang lebih ketat untuk melindungi informasi yang sensitif. Evaluasi proses bisnis secara berkala dapat membantu mengidentifikasi potensi perbaikan, seperti mempercepat proses persetujuan atau meningkatkan efisiensi alur kerja. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.